itu tuh your business buat diselesaikan secara berdua. Menurut gua, dalam posisi apapun orang ketiga ataupun lo nyari pelampiasan, nyari penyelesaian masalah di luar hubungan lo itu tuh salah. Tadi ada poin yang gue tangkep sih soal toxic positivity. Toxic positivity ada. Apa tuh contohnya? Kalau boleh di-share mungkin. Toxic positivity gua nggak pernah mau diem. Jadi maksudnya nggak pernah mau diem tuh, gue selalu punya backup plan dalam artian kayak oke, gue beres di sini lanjut ke sini, gue beres di sini lanjut ke sini kayak gitu, which is good. Apa nih kegiatan kerja? To an extent ya, ini kerja. Oh ya kerja. Kerjaan ya, dari organisasi juga iya. Oh ya, lu kan aktif banget ya organisasi. Iya kayak gitu. Terakhir lu pernah di agency juga kan ya? Agency juga ya. Terus kalau bahas agency boleh juga. Ini disclaimer dulu, setiap kerjaan tuh capek pertama. Pasti. Setiap kerjaan tuh punya Pressure workload, pressure, terus Pressure. punya punya bebannya masing-masing. Iya benar. Tapi yang bikin itu bisa jadi berat dari yang lain atau lebih ringan dari yang lain itu ketika elonya yang bisa nge-handle pressure atau nge-handle si workload-nya itu sendiri. Iya. Itu melatih mental kita juga. Yes. Orang selalu bilang kayak kerja di agency itu berat lah, yang bakal overtime banget. Ya, Enggak. kerjaan di tempat lain juga. Nih gua podcast lebih rapi daripada saat gua ngantor di agency. Wah, Jujur. gue juga lagi. Iya kan? Jarang make up. Kita datang ke kantor tuh caludih kata Sunda mah. Apa? Caludih itu kucel. Lu di kantor kalau tag konten doang baru cakep. Iya baru kayak Iya macam kan? dikit lah biar nggak jelek. Tag konten tuh bentar, tag konten jam berapa? Jam 1, jam 12.30 baru prepare. Iya, bener Nyatok juga. lah, make up lah, ganti baju. Gue ya Sorry banget. ke kantor pakai sendal jepit, tapi gue bawa sepatu 2 di jok. Iya lagi. Ya kan, bawa jinjingan goodie bag tuh 1, isinya entah Nggak baju isi. ganti, jeans, parfum, catokan, Iya. make up gitu-gitu. Parfum walaupun nggak kecium sampai ke audiensnya tapi It makes you confident, right? bener sih. Iya serius, kan? serius. Gitu, jadi kayak bikin podcast. Ya lu ngomong 1 jam sama orang bau ketek gak enak kali. Iya, kayak aku seperti mencium bau sampah. Iya Apa ini? kan? Sampah masyarakat. Iya. Oh, iya. Gitu. Gue balik lagi ya masalah Toxic toxic positivity. Kalau masalah toxic positivity itu memang kalau gue ngelihatnya itu balik lagi ke diri lo nya sendiri. Kayak gitu. Kalau lo emang mau positif, kayak lo ngerjain apa segala macam ya you do you lah. Lo mau punya kesibukan segudang 5 kerja di 5 tempat sekaligus ya, ketika lo bisa nge-handle ya go for it. Iya benar. Kayak gitu. Cuman ingat, badan kita tuh butuh Badan berhenti. kita, mental kita itu Iya. butuh untuk Nih, sehat. badan tuh jasmani rohani ya. Makanya kalau Benar, kerja benar. kan suka ada requirement itu sehat jasmani dan rohani. Benar. Kayak gitu, sehat jasmani, rohani lo nggak sehat. Benar juga sih. Iya. Benar juga. Karena kerja itu, apalagi kita kan di creative industry, Yes. dimana kita tuh kerja nggak cuma pakai otak, Iya. nggak cuma pakai fisik, pakai mood Iya, juga. it's a whole package lah. Ya, hope. Ya walaupun memang semua kerjaan juga whole package ya, you give Iya. your Iya, 100% benar, atau benar bahkan juga, lebih, tapi- bahkan lebih gitu. Mungkin Cuman kita ngomongin hal yang lebih dekat sama kita. iya, gitu. kita you work with deadline, you work with Harus people yang fast moving. ya lo mood lagi jelek tapi lo harus ngusahain tuh talent Iya, juga moodnya bener, bagus bener gitu kan. banget. Masalahnya mereka yang depan kamera Iya, bener, kayak bener. gitu. Tapi ketika lo kerja sama brand nih, brand tuh di-build sama orang-orang yang sebelum lo, terus Iya. kalau emang sampai rusak di lo, Nah, itu bahaya banget Bahaya sih. banget. Karena itu ya gue juga maksudnya punya pengalaman di brand juga gitu kan, kayak emang nge-build sebuah ya sebutlah sosial media misalnya, sosial media di brand dan sosial media lu sendiri, emang lu harus nurunin ego lu banget. Emang ngomongin soal brand tuh emang karena kita kan di bidang yang hampir mirip ya, Gidal. ya Lo kayak pernah- mirip lo sih, cuma beda mirip niche banget. aja kali ya. Buat Iya, orang digital marketing bener, ya tahu kan bener, niche. bener, Ya bener, kita bener. beda niche aja kerjanya. Iya benar. Terus kayak workflow-nya akan seperti apa, terbiasa sama fast moving. Iya. Terus end to end ngerjain yang mulai dari lu nge-build misalnya lu nulis skripnya Iya. sampai lu di Dari project-nya mulai gitu, jalannya. pre-production, production, Iya, post-production kayak gitu. Dan menurut gua yang lebih capek itu post-productionnya. Kenapa? Karena gini, ketika lo jadi talent, lo capek emang. Tapi lo nggak ada tanggung jawab buat nyelesain sampai itu konten up. Oke. Kayak gitu, tanggung jawab lo cuman buat deliver
message campaign-nya. Campaign ya bener. Sedangkan ketika lo di creative production, lo nggak cuma deliver campaign-nya, lo harus building dulu nih campaign-nya mau seperti apa. Iya, Target campaign-nya kan kalau seperti lo ada apa. kerja sama siapa gitu lo Iya, harus nyari lagi, KOL-nya, nge-brief KOL-nya, Nge-brief bikin KOL. briefing segala Bener dan banget, itu takes time. Jadi production, pre-production sama post-production itu yang lebih capek pertama post-production, kedua yang pre-nya, Iya, baru yang bener. ketiga production-nya. Bener, gue setuju Ti. Makanya orang yang kerja di digital marketing kayak gitu, di industri kreatif yang seperti itu, emang bidang-bidangnya tuh emangnya seharusnya dipecah gitu. Banyak orang kan kayak Yeah. one man show. Yeah. Tapi orang tuh nggak tahu, gua ngerasain buat manage satu buah sosmed, Yeah. satu buah sosmed di mana ini tuh kalau kita kerja sama brand, otomatis kita punya campaign yang treatment yang beda-beda per brand kan, karena waktu itu gue kerja sama lumayan Banyak. ada beberapa Ada brand beberapa nih, ya. nggak banyak, tapi beberapa, tapi kan si karakter produknya ada yang mirip, ada Yeah. yang beda banget gitu kan, jadi treatment kita membuat konten pun kita Yeah. bikin yang orang bilang cuman bikin caption itu tuh ada Cuman posting. cuman balasin itu nggak cuman sih sebenarnya. Itu nggak cuma dan gue ngeliatnya gini, kalau gue kerjanya di satu brand, emang gue cuman handle satu brand waktu itu, tapi gue ngelihatnya gini, target campaign tiap bulan tuh beda. Oke lah kita target campaignnya raising awareness, Oke. treatnya emang beda-beda, tapi target goalnya sama, jadi masih bisa mirroring to some point lah ya, Ya, oke. masih bisa mirroring dikit. Dan ketika kita kerja di satu brand, nggak mungkin dong satu brand tuh selalu raising gitu-gitu awareness. Benar. Akan ada retentionnya somehow, Benar, akan ada conversionnya somehow, dan benar, biasanya benar. dari raising awareness tuh tetap ada conversion sama retentionnya in the end. Nah, yang biasanya orang nggak aware itu adalah orang selalu menyamaratakan bahwa misalnya kalau lu bikin konten satu brand ini kayak bikin konten-konten ini aja nih, padahal Yeah. kan kayak kita tuh harus tentuin kenapa kita punya campaign, karena kita harus tentuin goals kita itu apa. Iya, dan kita nggak pernah tahu goals campaign itu apa. Iya. As an outsider ya. Misalnya Contoh nih pas penjualan. kemarin, iya penjualan tadi ya, conversion. terus Contohnya lanjut. kita Pantene nih yang pakai Keanu, Iya bener. ya kan? Target market lu siapa? Ya nggak, pakai Keanu. Cuman maksud gue, kita nggak pernah tahu nih goalnya Pantene tuh mau apa, mau raising Iya, awareness bener. lagi, atau mau reach ke target marketnya si Keanu, atau mau rebrand mereka jadi brand yang seperti apa, kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi Iya, ketika bener. lo ngejudge satu campaign, ini yang gue lihat ketika gue kerja di digital marketing, lo nggak bisa ngejudge campaign, itu mah buat gini doang, ini gitu. Cuman ya lo bisa lihat, oke nih, kalau emang targetnya mereka awarenessnya, emang target mereka raising awareness, they did that very well. Orang-orang Bener. yang nggak aware sama Pantene jadi aware banget sama Pantene. Apalagi masanya Keanu kan bermacam-macam nih. Iya. Jadi kayak orang tuh ngelihat Pantene itu bukan sebuah brand, malah karena hiburannya si Keanu yang Yes. kayak apa nih Iya, kan, kalau kayak ya. gitu. Gue lupa dan, juga. Dan gua dan lihat. iya kan benar. Dan kalau misalkan goalsnya lain, ya as an outsider lo nggak bisa ngejudge karena Iya, itu by data conversion. Ketika udah rilis tuh ada growth nggak dari salesnya, ada growth nggak dari entah itu brand image-nya mungkin. Iya, benar. Ya kan Gua kita nggak bisa setuju, ngejudge. gua setuju. Tapi kebanyakan mungkin ya yang gue rasain mungkin banyak orang yang belum sampai ke sana sih, karena kan kalau Especially in Indonesia ya. ini Indonesia, karena kan kita kan banyak orang yang masih pengen one man show, tapi kan ya balik lagi ya budget dan lain sebagainya. Iya budget, tapi ngomongin toxic productivity tadi ya. Oke. Kalau misalkan kenapa mostly one man show di Indonesia tuh sulit banget nge-build satu tim yang Beda-beda. mereka tuh udah satu tujuan tapi di beda bidang. Let's say nih, copywriter dan juga videografernya. Iya. Mereka bisa ahli di bidangnya masing-masing, tapi ketika disatukan mereka belum tentu match. Iya benar. Itu Message adalah itu challenge-nya jadi sebenarnya. message-nya jadi nggak tersampaikan. Copywriternya mau sending message apa, videografernya take message-nya seperti apa kan beda. Makanya itu yang susah di Indonesia tuh nyari timnya yang bisa ngerti dan ada di same page kayak gitu. Makanya in the end banyak agency atau ada mostly agency akhirnya kayak mempercayakan ke satu orang, dan orangnya tuh akhirnya ada mistrust, ada disbelief, ada susah mendelegasikan tugas karena mereka nggak satu paham. Dan beruntungnya gue di brand yang terakhir gue kerja, kita semua satu paham, dari mulai copywriternya,
editornya, videografernya, sampai ke digital marketing yang lainnya. Emang udah kayak kepecah gitu ya? Emang Orang-orang udah punya. Iya, mereka oke nih, targetnya kayak gini, KOL-nya ini. Terus kalau postingnya gini gitu ya. Jadi kita udah tahu nih, dan ketika execute campaign-nya tuh ya tercapai goals-nya. Entah itu goals dari growth sales-nya, growth awareness-nya, kayak gitu. Balik lagi sih mungkin kan karena gue nggak tahu ya, mungkin balik lagi ke entah kita punya pengalaman sistem pendidikan dan atau mungkin balik lagi biasanya kan perusahaan tuh ada yang namanya teamwork, tapi at the end juga banyak yang one man show juga, dan itu kita rasakan juga. Jadi kayak bukan cuma dari kita sebagai timnya, tapi namanya kita kalau udah kerja di satu perusahaan ya sayang kita ngikutin ya. Iya, benar gitu. Kita nggak bisa kayak ini harusnya kayak gini, lu siapa? Dan itu yang akhirnya nge-build work ethic gue gitu loh. Kayak ketika lo kerja di agency, ketika lo kerja di brand, it's not about you anymore. Kalau emang lo mau idealisme, lo jadi konten kreatornya buat lo. Atau enggak, lu bikin perusahaan sendiri. Yes, kayak gitu. Bener. Jadi gue mencoba memposisikan, oke, ini owner perusahaannya, kliennya maunya seperti ini. Gue memposisikan dong, rasional nih. Dia pengen kayak gini karena targetnya dia kesini. Iya, benar. Oke, kita bantu execute. Cuman balik lagi di Indonesia, mostly, apalagi kan di agency tuh seumuran saya, seumuran Anda yang idealismenya tuh masih idealisme itu masih tinggi. Ya, kita gitu. Sebagai generasi Z ya. Idealisme kita harga mati. You can do that, man. Gue kerjain tugas ini untuk 5 orang, untuk 3 orang, untuk 2 orang, tapi gue cuma segini kayak masih banyak banget. Ya, tapi mau kayak gimana? Kenyataannya seperti itu. Betul sekali. Makanya balik lagi. Makanya mungkin mau startup ya, kebanyakan startup di Indonesia mereka udah ada free counseling ke psikolog. Walaupun gak semuanya sih, gue masih banyak nemuin. Mostly ya say. Harusnya ada sih. Mostly, karena mereka sadar kita working in the fast-paced environment yang nggak bikin kita tuh memproses semuanya. Kita kerjain tuh sesuai dengan brief, sesuai dengan arahan segala macam sampai kita lupa. Ada yang harus di repair, ada yang harus diistirahatkan, ada yang harus dikeluarkan. Tapi lu sadar gak sih, banyak sekali orang tuh kayak membandingin generasi milenial. Gue nggak tahu sistem kerja orang dulu kayak seperti apa. Pressure-nya pasti lebih kuat daripada kita. That's why kenapa mentalnya orang-orang dulu tuh sangat wow banget ya, jadi banget gitu kan. Tapi gue nggak ngerti apakah pengaruh digitalisasi juga mungkin ya, bisa ya. Kita ini asumsi aja kalau salah tolong dibenarkan gitu kan. Tapi asumsi aja bisa jadi karena kenapa generasi sekarang itu mungkin tidak sekuat generasi dulu, karena generasi sekarang dan workflow kerja sekarang itu cepat berubah, fast moving banget, dinamis banget dibandingkan mungkin dulu, karena mungkin pengaruh digitalisasi juga nggak sih? Kalau gue gini sih ngelihatnya fast pace dan dinamisnya gue setuju, tapi dinamis ini itu konotasinya nggak selalu berubah. Dinamisnya itu konotasinya nggak selalu gini, konotasinya memang berubah tapi tidak selalu berubah workflow, tidak selalu berubah workload. Ada yang workloadnya sama, workflownya sama, berubahnya dalam artian movingnya. Gitu. Jadi misalnya nih lo kerja di satu posisi yang emang tanggung jawabnya sama, in the next 10 years, in the next few years mungkin akan sama, tapi kecepatan yang berubah. Iya benar. Gitu, itu yang awalnya mungkin kayak itu yang berbeda dari yang zaman dulu. 1 to 10 terus tiba-tiba kok 1 to 100 gitu kan kayak. Itu yang membuat berbeda menurut gua dari generasi yang sebelumnya. Karena kita dipaksa beradaptasi. Mau nggak mau. Kalau misalnya kita nggak cepet, kita kesalip sama orang lain. Ya bener gitu kan. Nggak usah dia ngomong kerjaan, percintaan juga gitu. Kalau lu nggak cepet, disalip sama yang di belakang lu, karena ternyata lu bukan satu-satunya. Jujur itu make sense sih. Itu jujur kan? make sense. Iya kan? Iya kan? Tapi balik lagi ke masalah percintaan nih. Kita udah ngomongin kerjaan. Kita balik lagi ke masalah percintaan nih. Lu ngerasa gak sih kalau banyak orang yang sekarang tuh ada pasti orang yang tipikalnya satset, jadi ada orang yang kayak santai dulu lah. Lu tau efek soda nggak? Gimana? Yang dikocok, dibuka, jeder. Terus hilangnya cepet. Itu generasi kita sekarang. They want something like that. Benar. They want something like that yang boomnya cepat, tapi mereka nggak tahu ketika boomnya cepat,
ini akan long term atau enggak? Itunya benar dan redupnya juga cepet. Dan ini di-apply ke semua hal ya, bukan cuman buat pekerjaan, percintaan juga. Di 2 minggu pertama, iya kamu lagi apa sayang, blablabla. Terus kayak oke, evolve ke yang kayak oke, hati-hati, lama-lama kayak oh ya oke sok hati-hati, ya udah gitu. Dan orang tuh nggak mau ada proses, they don't want to enjoy the process, they just kalau kata atasan gua dulu ya pada saat gua kerja di brand, mereka tuh result oriented, bukan proses or journey oriented. Jadi nggak peduli mau lo jungkir balik mau kayak gimana, yang penting tujuan gue itu. Ya, which is good ya, you have ambition ketika lo tahu goal lo apa. Cuman, lo juga harus ngerti buat mencapai tujuan atau goals. Ada proses. Waktunya ada. Mie instan aja ada prosesnya nggak? Ada tutorial kan, cara penggunaan. Ada 3 step, ikutin. Oke, iya benar. Iya kan? Itu juga masalah cinta, jadi kayak. Iya kayak mie instan, lo nggak bisa tuh mie instan yang di cup lo buka langsung makan nggak bisa. Iya benar, perlu waktu. Ada waktu, ada nuang dulu airnya. Aduk-aduk dulu, baru dimakan. Makan juga nggak bisa langsung masuk panas kan, Say? Iya benar. Harus ditiup gitu. Iya, dan itu yang gue pelajarin karena gue, maaf potong ya, karena gue tumbuh dan banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih tua. Iya. Karena with age come wisdom. Kan dengan umur tuh datang kebijakan, datang kebijaksanaan. Karena mereka udah ngalamin duluan nih. Walaupun nggak ngalamin, dia pernah berada di posisi yang di lingkungan seperti itu. Jadi Dan udah bisa mikir lah ya. Iya. Beda kalau mungkin anak, sorry nih gue bawa umur, tapi ini berdasarkan pengalaman aja. Mungkin temen-temen yang masih usianya di bawah 20 tahun nih, sorry banget. Kayak gue ngerasa sih di usia kayak gitu kita masih labil-labil. Iya, terus ada yang di umur 20 katanya self-made, bla bla bla. Tapi gua nggak nyalahin privilege elu. Yeah. Tapi ketika elu udah pakai titel ahli atau praktisi di umur lo yang segitu, itu patut dipertanyakan. Lu punya pengalaman apa? Seberapa cepat proses lu? Iya, kayak gitu. Oke. Gitu loh, kayak makanya gue di sini, makanya gue ketika gue banyak bergaul, akhirnya gue sadar, oke, gue juga awalnya kayak oke nih gue pengen cepat di umur segini, gue pengen ini, cuman gue sadar usaha lo sebanding ke dengan goals lo. Iya, itu termasuk toxic positivity dan productivity itu. Betul, ibarat kata lu goals lu tuh, lu tuh di puncak goals lu, sedangkan lu tuh di kaki gunung juga belum. Yakin lu dari bawahnya kaki gunung lu bisa naik ke puncak cuman berapa tahun atau misalkan berapa jam, kan enggak kan? Beda kalau mungkin lu privilege-nya udah yang beda lagi. Iya, balik lagi lu privilege udah punya jetpack gitu ya. Lu punya jetpack, lu punya sayap, lu bisa naik langsung kan itu beda cerita. Itu beda cerita. Cuman gue balik lagi ngomongin privilege ya. Privilege itu bukan tentang uang. Lu dikasih sehat, lu dikasih ide, itu tuh privilege. Lu dikasih mental yang kuat, itu privilege. Tapi orang selalu mengaitkan privilege itu, oh dia anak orang kaya. Iya. Oh lu mah enak. Kata-kata lu mah enak tuh yang kayak yang masalahnya gini loh. Orang kaya juga punya masalahnya masing-masing. Gitu loh. Dan lo nggak bayangin deh. Oh, Raffi Nagita enak beli baju 30 juta segala macam. Lu bayangin. Dia punya bisnis berapa biji. Dia tidur sehari berapa jam. Dia tuh pembukuan bulanan ngegaji orang udah berapa duit. Iya bener lagi. Gitu loh. Iya kan, jadi kayak semakin tinggi pohonnya semakin besar angin yang menerjang gitu ya. Bigger things come with bigger responsibility. Bener lagi, serius bener. Iya kan? Bener, gue setuju. Jadi banyak orang banget yang kayak, gue mungkin ini misperception atau mungkin karena orang terlalu pesimis dengan dirinya sendiri. Akhirnya dia mencoba untuk menjatuhkan orang yang emang udah punya privilege. Mungkin yang di dalam otaknya itu sudah tertanam, oh orang yang punya privilege itu yang lu berasal dari orang tua. Sorry nih, gue harus bawa financial. Jadi orang tua yang udah punya uang sekian, lu nggak perlu mikirin keuangan. Tapi kalau dia misalnya dia kaya nih, tapi utangnya banyak, miliaran, samanya bohong. Dan mempertahankan susah loh. Ada peribahasa kalimat gini. Bisnis keluarga ya utamanya, terutamanya khususnya, itu biasanya bangkrut di generasi ketiga. Berarti misalkan nyokap lu yang bikin nih. Nyokap gue yang bikin. Ini gue generasi kedua, anak gue di generasi yang bangkrut. Kenapa coba? Karena gini, generasi pertama itu ngerintis. Oke. Ketika generasi pertama, generasi kedua ngelihat betapa susahnya ngerintis. Jadi elu ini tahu dan lu tahu build up-nya susah, lo mencoba mempertahankan.
Lu ngerti prosesnya. Udah ngerti nih day prosesnya. Day by day. Iya gitu, jungkir baliknya udah ngerti. Ini generasi ketiga, gak ngerti jungkir baliknya kayak gimana. Mereka yang, ya gue gak mengeneralisir ya, siapa tahu ada generasi ketiga yang emang bagus gitu ya, emang baik mempertahankan brand atau tapi ini perusahaan. Kan berdasarkan kalimat yang pernah gue dengar dan itu kalau nggak salah di backup sama data. Jadi emang mostly emang bener kan ketika itu ya generasi ketiga nggak tahu susah perihnya seperti apa. Jadi mereka cuma tahu mereka udah di atas. Mungkin ada tapi ya itu balik lagi ya. Mentality mungkin balik lagi ke personality-nya juga. Kalau emang nggak passionnya di situ susah juga. Iya, dan gue nggak menyalahkan. Itu nggak salah. Dan gini loh, gue nggak menyalahkan orang-orang yang nggak pengen bisnis, nggak pengen meneruskan bisnis keluarga. Karena mereka akan hidup di bawah bayang-bayang nama orang tua, nama keluarganya mereka. Iya lagi. Jujur nih, gue sebenarnya nih ya, orang tua gue tuh ada yang pensiunan BUMN, ya kan? Dan dia tuh kayak sempet lah kayak nawarin, udah nggak apa-apa nanti dimasukin gini-gini. Atau misalkan kayak ada kalimat kayak, ini ada papa punya kenalan nih, sok deh kalau mau gini-gini gitu. Cuman gue nggak mau, kenapa? Ketika gue berhasil di bidang itu gara-gara ada bahasa gini, wajarlah sukses anaknya si ini, masa nggak sukses? Iya. Ketika lo gagal, orang-orang anjing lah, masa anaknya si ini gagal? Gue nggak mau. Ada jadi, bahasa itu. Semua orang tuh punya pressure-nya sendiri. Iya, makanya gue make sense itu ketika ada anak pebisnis yang akhirnya buka bisnis di bidang lain. Iya. Ada yang seperti ini di bidang lain kayak gitu. Ya udah. Tapi mungkin mengeduket orang-orang yang suka judgement kayak gitu, kayak oh wajar lah dia punya bisnis, nyokapnya ini, atau ya wajar lu kayak gini, kayak mending gak usah deh, iya. Saran sih ya. Dan gue kalau gue jadi susah anaknya sih, mereka, ketika gue di handover bisnis, ya gue pengen nyoba jalanin dulu dong. Iya, ada maksudnya kayak ada rasa self belongingnya. Iya benar-benar. Masa punya keluarga gak gue lanjutin sih kayak gitu kan. Dan maksudnya kayak jujur aja lah, siapa sih yang gak seneng ketika lo dikasih bisnis yang udah sukses, lo tinggal ngejalanin doang, anjir siapa yang gak seneng. Tapi balik lagi mungkin ada yang tidak seneng juga. Dan ada yang masih salah. Ini ada yang idealismenya itu tadi. Gue pengen ngebangun bisnis gue sendiri. Idealismenya itu tadi. Karena gue anaknya si ini. Iya. Ya itu gak salah juga sih. Oh kita udah ngomong panjang lebar ya. Ngomong lagi ke masalah ini nih, masalah privilege gitu. Gue ngerasa kalau gue ya gue nggak punya apa-apa tuh, bukan nggak punya apa-apa banget, maksudnya gue terlahir dari keluarga yang biasa aja, itu tuh privilege. Karena pada akhirnya gue ngerasain sendiri prosesnya satu persatu. Yang gue bangun tuh mungkin bukan bisnisnya dulu, tapi mentalnya dulu. Ya benar. Karena banyak pebisnis yang nggak punya mental pebisnis. Ya. Nah, gue tuh selalu nanamin 3 hal, Del. Pertama, bukan cuma di bisnis ya, tapi di segala hal yang gue jalanin. Pertama tuh gue mental, kedua attitude, ketiga tuh apresiasi. Ya. Karena mental itu yang akan ngebuat lu tahankah dengan pujian, lu tahan gak sama kritikan, lu tahan gak ketika bisnis lu gagal, lu tahan gak ketika konten lu gagal dan gak ada. Ya. Solusinya apa? Yang kedua attitude. Kenapa? Karena gue kan maksudnya lahir sebagai seorang, sebutlah gue ini musisi ya, walaupun ya karya gue masih on process juga gitu. Gue tinggal di Jogja dan itu tuh attitude-nya bener-bener yang lu ke senior tuh beda ketika lu ke teman-teman lu. Ya. Dan itu tuh mungkin hal yang banyak banget orang-orang sekarang itu mungkin lupa. Bagaimana untuk, nah ini nyambung nih sama apresiasi. Maksudnya bukan apresiasi kayak lo harus setuju enggak, tapi gimana lu menghargai apa yang udah orang kasih ke lu sekecil apapun. Ya, dan ini kalau gitu ngomongin respect ya, dan menurut gua benar. The one that udah mulai tergores, tergerus. Iya, yang menurut gua, if you want to be respected, then you have to behave like you are respected. Benar. Kayak gitu, maksudnya respect is earned, not given. Benar. Kayak apresiasi, dihargain itu lo dapet bukan karena lo dikasih, tapi because you earned it. Maksudnya you earn itu kayak ya lu emang worth respected. Benar.
Dan itu orang gak banyak orang zaman sekarang yang ngerti masalah itu. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi kayak respect diri lo dengan apa? Datang tepat waktu. Groom yourself. Bener. Behave. Bener lagi. Watch your mouth, watch your attitude. Balik lagi. Iya. Gitu Lagi karena attitude tadi. iya, karena kalau emang lo pengen di respect, ya orang bakal nge-respect lo karena iya lo pantas buat di respect, bukan karena gila tas dia 35 juta respect enggak kan gitu, enggak gitu konsepnya kayak gila sepatunya Balenciaga, enggak kayak gitu kan. Of course that thing would maksudnya kayak that thing would contribute. Tapi aside from that, kayak lo nggak peduli kemeja lo 30 juta, nggak peduli kemeja lo berapa juta. Mungkin lo mampu ya. Mungkin lo mampu. Balik garis bawah ya, mungkin lo mampu tapi silakan. Ketika lo act like a trash, you're a trash man. No matter what vehicle you drive in, no matter how much cash you brought in your purse, you're trash. Lu tahu kan kaos Gucci yang ada monogramnya, yang G, LV yang ada tulisan LV, ada tulisan Balenciaga. Dari jarak. Dari jauh tuh kayak anjing. Oh my gila. God. Nah, old money tuh nggak pada mau pakai itu. Mereka pakai kaos oblong. Tapi pas lo googling harganya bisa 30 juta, bisa 40 juta. Iya sih. Pakai tas nih, nggak ada logo-logonya. Gitu, tapi dan itu tuh bukan brand. Doesn't matter. Iya. Buat mereka brand does matter, cuman bukan brandnya. They bought it because the quality. Iya benar sih. Kan banyak orang yang pakai Gucci, pakai LV itu cuman kayak ini gue pakai Gucci, gue pakai LV. Ya terus gue harus. Ya terus, gitu ya, kan. Terus ya udah, thank you for your information. Iya, thank you for your information. Akhirnya gue bisa ngeliat Gucci mungkin kalau lo belum pernah lihat Iya. Gucci gitu ya. Kayak gitu, jadi kayak ya balik udahlah lagi ya. sih. Tapi gitu. emang sih orang mahal tuh nggak selalu. Orang mahal itu nggak selalu karena dia menggunakan barang-barang mahal, tapi karena emang personality-nya dia tuh emang udah mahal. Iya. Gitu. Jadi mungkin buat temen-temen How you present ya, how you present yourself, it does matter. Kayak misalnya, contoh kecil aja lah. Kayak misalnya lu mau keluar, lu rapi, lu wangi. Itu salah satu bentuk lu mencintai diri lu sendiri juga. Dan juga ini makin riwah. Jadi thank you banget Fadel udah mau thank you so ngomong much. random. Tapi intinya mungkin kalau gue sum ya, atau misalkan gue rangkum masalah toxic relationship atau toxic positivity, I know this sounds very cliche dan juga sounds really general gitu ya. Tapi jangan lebih ke ini sih, exit, leave immediately. Ketika lo terjebak dalam toxic situation ya, toxic relationship, toxic positivity. Lo harus tahu batasnya. Lo tahu batasan dan if things get too much, that means that you need some help. Ya. Kayaknya kita akan bahas di podcast berikutnya masalah ini. Tapi balik lagi ya, segala sesuatu yang berlebihan itu emang nggak baik dalam hal apapun. Gitu betul, kan. sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Mabok berlebihan tidak baik ya. Apa ya itu? Rokok berlebihan tidak baik ya. Mabok berlebihan tuh maksudnya kalau orang nggak kuat naik mobil bisa mabok. Iya orang bisa. naik kapal bisa mabok. Biasa ya. Gitu. Oke, thank you banget. Sorry banget kalau seandainya banyak low yang terjadi di sini, banyak banget noise-nya, tapi semoga kalian bisa mendengarkan dengan sebaik-baik mungkin. Amen. Kalian bisa enjoy buat nonton podcast ini dan dengerin juga apa yang udah kita perbincangan kita malam hari ini. Thank you so much Fadel. Iya, sama-sama. Dan ini ya, maaf banget nih kalau misalkan ada salah-salah kata, kata-kata kasar ya tadi. Mispersepsi, atau kalau misalnya kalian punya pendapat kalian sendiri, kalian bisa komen langsung di kolom komentar. Kita open banget dan jangan lupa untuk follow Fadel. Nanti gua tag di sini. Jangan lupa untuk follow sosial media gue. Dan juga like, comment, dan share video ini kalau bermanfaat buat kalian, dan semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin. See you di Kata Nisa Podcast episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.